Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 7, 8, dan 9 MTS Nurul Falah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan juga tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran. Bahkan hari ini semoga kalian bisa lebih semangat lagi. Dan selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya bersama dengan Ibu Nabilah. Dan untuk pertemuan bahasa Indonesia hari ini, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebentar lagi kalian akan mengadakan penilaian tengah semester. Jadi materi untuk kelas 7, untuk kelas 8, dan kelas 9 sudah kita bahas bersama, sudah selesai kita bahas bersama materi yang akan diujikan pada nanti penilaian tengah semester. So, hari ini kalian hanya membuat mind mapping saja. Mind mapping. Jadi untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 tugasnya sama, membuat mind mapping dari bab yang sudah kita pelajari. Ibu ulas kembali. Untuk kelas 7, kalian membuat mind mapping tentang materi buku fiksi dan non fiksi, itu ada di bab pertama. Lalu bab kedua surat pribadi dan surat dinas. Ingat ya, kalian membuat mind mapping. Mind mapping, kalau ada yang nggak tahu mind mapping itu bentuknya seperti apa, nanti di akhir video Ibu jelaskan. Lalu kelas 8 materinya itu bab pertama itu tentang teks ulasan, dan yang bab keduanya teks persuasi. Ya, jadi untuk kelas 8 materi membuat mind mapping itu bab pertama teks ulasan, dan bab kedua itu tentang teks persuasi. Dan untuk kelas 9 membuat mind mapping bab pertama itu teks diskusi, dan bab keduanya tentang cerita inspirasi. Ya, jadi ditekankan kembali, tugasnya itu membuat mind mapping. Mind mapping itu seperti pemetaan pemikiran atau rangkuman, tapi dibuatnya bercabang-cabang dan juga lebih ringkas gitu ya. Itu materi-materi per kelas yang harus kalian buat di dalam mind mapping. Selanjutnya Ibu akan jelaskan contoh dari mind mapping. Baik anak-anak, ini merupakan contoh dari mind mapping atau pemetaan pemikiran dengan topik resensi. Di sini tertulis subtopiknya itu terdapat definisi, jenis, unsur-unsur, manfaat, dan tujuan. Nah, kalian tadi sudah dijelaskan topiknya untuk kelas 7, 8, dan 9 dari materi yang kita sudah selesaikan 2 bab ya. Untuk kelas 7, ulang lagi, untuk kelas 7 itu materinya tentang buku fiksi dan non fiksi. Kalian buat seperti ini 1 lembar. Lalu surat pribadi dan surat dinas kalian buat seperti ini juga, mind mappingnya dibuat 1 lembar. Dan kelas 8 itu bab pertama tentang teks ulasan, itu topiknya dibuat 1 lembar seperti ini. Lalu yang bab kedua teks persuasi dibuat 1 lembar lagi seperti ini ya. Ini hanya contoh, jadi kalian bebas mau temanya seperti apa, mau gambarnya seperti apa, bebas. Ini berlaku untuk semua ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 bebas. Tidak harus mengikuti tema dari contoh yang Ibu tampilkan ini ya. Untuk kelas 9 materinya teks diskusi, dan yang kedua itu tentang cerita inspirasi, dibuat masing-masing 1 lembar. Oke. Semoga kalian bisa mengerjakannya lebih kreatif ya dari ini ya, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk mengingat materi yang sudah kita selesaikan. Nah, itu merupakan contoh dari mind mapping. Jadi semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, bahkan bisa membuat mind mapping sekreatif mungkin. Untuk apa? Ini sangat berguna, bermanfaat untuk kalian bisa mengulas kembali materi-materi yang sudah
kita bahas, kita selesaikan untuk persiapan kalian mengerjakan penilaian tengah semester. Ya, untuk jadwal PTS-nya kapan? Nanti menyusul informasi dari sekolah. Ya, itu saja. Jangan lupa dikumpulkan hari Rabu tanggal 10 Maret 2021. Ya, itu saja Ibu akhiri. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bisa mempertahankan semangat kalian untuk menjalankan proses pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.